Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar muatan IPS dan SBDP. Untuk muatan IPS, kita akan mempelajari mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah tema 2 dari subtema yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang proklamasi, dan hari ini adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Ya, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa kita telah dijajah oleh Belanda berapa abad? Lalu juga Jepang. Ya, makanya Indonesia itu masih tetap ada bangsa asing yang datang kembali. Gitu ya, perjuangan pun berlanjut. Dan perjuangan ini tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi sifatnya nasional. Jadi bukan menyerang daerah-daerah saja, tapi menyerangnya nasional. Ya, jadi ada pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pertempuran Medan. Di kota Medan ya, namanya pertempuran Medan Area. Terus ada juga Ambarawa, dan ada juga Bandung Lautan Api, itu di Jawa Barat. Di Bandung ya, makanya ada Tugu Bandung Lautan Api. Ada pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi ini adalah pertempuran-pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan. Adapun usaha untuk bekerja sama dalam mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara apa aja? Ya, jadi dengan adanya pertempuran itu kita akan semangat terus bersatu. Ya, jadi bersatu untuk membela Indonesia. Selain itu, bersatu lagi untuk mempertahankan kemerdekaan dan belajar bekerja sama mengusir orang asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Nah, itu adalah cara-caranya. Manfaatnya apa sih kemerdekaan bangsa? Kemerdekaan bagi bangsa ini itu apa? Karena setelah kemerdekaan itu seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Selanjutnya ekonominya juga bisa berhasil gitu ya, meningkat, bisa sejahtera. Terus selain itu masyarakatnya juga memiliki pekerjaan, bisa mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di awal-awal kemerdekaan itu dengan dibuatnya ORI, Uang Republik Indonesia. Dulu kalau ejaan dulu itu huruf U itu adalah O sama E. Jadi kalau ada O sama E itu dibacanya U. Selanjutnya ada konferensi ekonomi, terus ada juga pinjaman nasional. Ya, di sini itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi adanya pinjaman nasional ini tujuannya untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Selain itu ada juga dibuatnya Badan Perancang Ekonomi. Jadi dibentuk ini tuh adalah untuk demi mensejahterakan rakyat. Ada juga dibuatnya rencana Kasimo, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan produksi pangan. Jadi dari ekonominya, dari pangannya gitu ya. Jadi semoga dengan adanya kemerdekaan ini rakyat itu menjadi lebih nyaman, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu ya, dan ekonominya pun meningkat. Selanjutnya untuk materi SBDP ini kita akan membahas tentang pola lantai lagi, tapi pola lantainya pada tarian daerah. Nah, ini kalau misalnya ini tari yang spektakuler kemarin ya, yang ganti-ganti warna di ajang Asian Games, yaitu ada tari saman. Ya, tari saman ini adalah tari dari daerah mana coba? Ya, tari saman ini memiliki pola lantai yang berbeda ya. Jadi walaupun mereka misalnya sejajar, tapi kan ada pola-polanya ya gitu. Itu adalah tari saman. Ada juga pola lantai lingkaran pada tari pakarena. Nah, kalau ini biasanya lingkaran tuh ya, jadi kayak ada kipas-kipas gitu ya. Tari pakarena ini biasanya untuk
ya sama gitu ya, kalau misalnya tujuannya tarian itu untuk entertaining atau menghibur gitu ya, dan memperkenalkan adat dari daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola lantai dari gerakan tari merak. Ya, tari merak itu berasal dari mana? Dari Jawa Barat. Ya, gerakan tari merak ini adalah gerakan tari yang klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih dan mempunyai pola-pola gerakan. Nah, ini yang pertama, ada gerakan horizontal, yaitu penari melakukan formasi garis lurus ke arah samping. Yang kedua, diagonal saling berhadapan. Nah, gini ya. Set gitu, tari merak. Terus ada juga diagonal saling berlawanan arah. Nah, gini. Ya, diagonal tapi berlawanan arah. Dan pola lantai garis melingkar, penari melakukan gerakan secara melingkar dan menghadap ke arah luar ya. Jadi ada 4 gerakan kalau di tari merak itu. Ada yang horizontal, diagonal berhadapan, diagonal saling berlawanan, dan juga ada melingkar. Nah, coba sekarang kalian berdiri. Ayo berdiri sekarang. Dan kalian angkat kedua tangan kalian. Misalnya kalian bikin dulu pakai sarung atau pakai selempang atau pakai kerudung yang mamah ya, dicobain pakai pasmina biasanya. Jadi biar sampai ada sayapnya. Jadi kayak merak. Nah, pertama sekarang udah pakai selempangnya. Sekarang tak angkat kedua tangan kalian kanan dan kiri seperti ada sayapnya. Lalu diturunkan. Nah, terus mengatupkan tangan dan kaki. Set, langsung ditutup. Jadi mengangkat kedua tangan, diturunkan, ditutup tangan dan kakinya, lalu tangan kanan ke atas dan ke bawah, tangan kiri ke atas dan ke bawah. Ya, coba kalian praktekkan ini 10 kali aja. Ya, ini sebagai olahraga di pagi hari Kamis yang cerah ini. Ya, jadi kalian mempraktekkan tari merak di rumah. Ya. Selanjutnya, untuk tugasnya, kalian mengerjakan latihan subtema 2 halaman 121 dan 122, dan subtema 3-nya halaman 143 dan 144. Ya, difoto dan dikumpulkan boleh. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Dimohon kerjasamanya untuk selalu mengerjakan tugas. Ya, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, semangat terus. Jangan lupa yang tadi juga, yang tari merak dipraktekkan juga di rumah. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.